Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reda Rusdianti, salah satu mahasiswa di Universitas Krisnadewipayana, Fakultas Teknik Informatika, dengan NIM 23702330003. Di sini saya mau ada sedikit penyampaian untuk mata kuliah analisis performasi jaringan komputer dengan judul Analisis Performasi Jaringan dengan Ping dan Traceroute. Langsung ke pendahuluan, di mana performasi jaringan itu merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen infrastruktur teknologi informasi. Analisis ini bertujuan untuk memahami kondisi jaringan, mengidentifikasi hambatan, dan memastikan kualitas koneksi dengan menggunakan dua alat utama, yaitu ping dan traceroute, untuk memeriksa koneksi internet dan rute yang diambil oleh paket data. Ping digunakan untuk mengukur latensi atau delay-nya jaringan dan mengecek ketersediaan suatu host, sedangkan traceroute membantu menganalisis rute data melalui berbagai hub atau node hingga mencapai tujuan. Nah, langsung ke penjelasan. Bagaimana sih cara kerja dari ping? Yang pertama, mengirimkan paket. Ping mengirimkan satu atau beberapa paket echo request ke alamat IP atau domain tujuan. Yang kedua, menerima respon. Jika perangkat tujuan tersedia, ia akan membalas dengan paket echo reply. Yang ketiga, mengukur waktu respon. Ping mencatat waktu perjalanan bolak-balik paket RTT atau road trip time dalam milidetik. Yang keempat, menampilkan statistik. Ping menampilkan data seperti waktu rata-rata respon, jumlah paket yang terkirim, paket yang hilang, dan persentase paket loss. Ping merupakan alat sederhana, tetapi sangat bermanfaat untuk analisis sehari-hari. Nah, di sini untuk contoh penggunaan ping, mengecek konektivitas ke sebuah server dengan ping www.google.com. Hasilnya seperti pada poin yang kedua, yang terdapat di gambar. Yang ketiga, dari hasil ini dapat dilihat bahwa server merespon dengan latensi rata-rata 20.3 ms atau milidetik dan tidak ada paket yang hilang. Lalu kegunaan ping dalam analisis jaringan itu apa? Yang pertama, menentukan status koneksi. Yang kedua, mengukur kinerja jaringan. Yang ketiga, identifikasi masalah jaringan. Nah, untuk cara kerja traceroute-nya bagaimana? Dengan pengiriman paket bertahap, traceroute mengirimkan paket dengan nilai time to live atau TTL yang bertambah secara bertahap, mulai dari 1 setiap kali paket mencapai hub, root, atau perangkat jaringan. Time to live-nya akan dikurangi 1. Jika time to live-nya mencapai 0, perangkat di hub tersebut akan mengirimkan pesan ICMP atau time excited kembali ke pengiriman. Lalu melakukan pencatatan hub, traceroute mencatat alamat IP dan waktu respon dari setiap hub berdasarkan pesan ICMP yang diterima. Kemudian melakukan proses berulang. Proses ini berlanjut hingga paket mencapai perangkat tujuan atau hingga jumlah hub maksimum tercapai dengan dipload 30 hub. Langkah selanjutnya melakukan pengukuran waktu respon. Traceroute mengukur waktu yang dibutuhkan paket untuk mencapai setiap hub dalam milidetik. Kegunaan traceroute dalam analisis jaringan. Yang pertama, melacak rute paket untuk mengetahui jalur yang dilakukan paket untuk mencapai tujuan. Yang kedua, mengidentifikasi lokasi masalah. Jika ada keterlambatan atau kegagalan koneksi, traceroute membantu menemukan hub yang bermasalah. Yang ketiga, analisis performasi jaringan, memantau waktu respon di setiap hub untuk mengidentifikasi titik-titik dengan latensi tinggi. Yang keempat, pemetaan jaringan, mengetahui perangkat atau router yang terlibat dalam transmisi data. Traceroute adalah alat esensial dalam analisis jaringan untuk melacak rute, data, dan mengidentifikasi masalah koneksi. Nah, di sini saya juga menambahkan contoh studi kasus yang simpel. Sebuah perusahaan mengalami masalah koneksi yang lambat saat mengakses aplikasi cloud, terutama pada saat jam sibuk. Untuk mengidentifikasi masalahnya, kita menggunakan ping dan traceroute sesuai judul yang saya sampaikan untuk menganalisis performasi jaringan. Lalu alat yang digunakan itu pastinya ping untuk mengukur waktu responnya atau latensi dan paket loss. Kemudian traceroute-nya untuk melacak jalur data dan mengidentifikasi node dengan latensi tinggi. Yang ketiga, server yang diuji dengan cloud.xlam.com. Yang keempat, kliennya adalah komputer dalam jaringan lokal perusahaan.
Nah, masuk ke proses pengujian, yang pertama menggunakan ping untuk mengukur latensi dan paket loss dengan perintah traceroute cloud.xlam.com. Lalu menghasilkan pengujian pada ping sesuai gambar yang ada di layar dengan analisis ping rata-rata latensi 77.65 ms atau milidetik. Dengan hasil traceroute sesuai yang ada di dalam gambar, kesimpulannya adalah yang pertama, ping menunjukkan bahwa rata-rata latensi cukup tinggi, 77.65 milidetik dengan fluktuasi signifikan hingga 150 milidetik. Yang kedua, traceroute-nya mengidentifikasi bahwa hub keempat atau ISP gateway-nya adalah titik dengan latensi tinggi, menunjukkan adanya potensi kemacetan atau konfigurasi jaringan yang buruk pada jalur ISP. Yang ketiga, tidak ada kehilangan paket, sehingga masalah lebih berkaitan dengan keterlambatan bukan gangguan konektivitas. Dari semua yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya adalah ping adalah koneksi jaringan membantu untuk apakah jaringannya sudah stabil atau tidak, dan traceroute mengidentifikasi masalahnya. Jadi kedua ini mempunyai hubungan kesinambungan yang sama. Analisis jaringan dengan ping dan traceroute memberikan pandangan yang sederhana namun sangat efektif tentang stabilitas dan performa jaringan. Dengan kedua alat ini, kita dapat mengidentifikasi lokasi dan penyebab utama masalah koneksi, serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Gitu. Jadi seperti yang ada di dalam gambar di sini, dengan menggunakan ping dan traceroute adalah jaringan network dalam sebuah komputer. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.